Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrial, guru PAI SD Negeri 14 Negeri Katon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG gelombang 2 kelas 7A di LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh, yang saat ini sedang mengikuti uji kinerja seperti data yang tampak pada formulir pendaftaran ini. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, dan benar video yang akan saya tampilkan adalah video hasil karya saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik sekali, semangat kita untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk kita, ya. Sebelum kita mulai belajar, silakan dipimpin berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Bersiap-siap, tangannya di atas meja, berdoa mulai. Baik, sebelum kita mulai, aku mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, ya. Iqbal ada? Ada. Linda? Ada. Karisa? Hadir. Hadir. Baik, semuanya sudah hadir. Jadi kita sudah siap belajar. Sebelum kita siap belajar, persiapkan dulu perlengkapan kalian, kemudian pakaian, rapikan. Kalau ada sampah di sekitar kalian, diambil, ya. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, sudah bersih semua, berarti kita sudah siap untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita belajar, kita membaca tadarus surat pendek. Hari ini kita akan membaca surat Al-Fil, ya. Apa artinya Al-Fil? Ya, Pak Guru baca satu ayat, kalian ikuti satu ayat sambil diperhatikan panjang pendeknya, tajwidnya, ya, membaca yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil, jangan tade, ya, karena bukan kol. Ulangi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil.
mempelajari materi yang bagus dan menarik. Kamu lihat di layar sudah tampil apa ini? Kisah Nabi Sulaiman Alaihi salam. Apa panjangannya AS? alaihi salam. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Nabi Mengenai kisah Nabi Daud alaihi salam. Ada hubungannya enggak Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Coba Linda. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Luar biasa tentang Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihi salam. baik, anak sekalian, betul sekali yang dikatakan Linda. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi. Nabi Sulaiman Daud salam. Nah, untuk lebih lengkapnya, masih ingat nama-nama Nabi yang ada 25? Masih. Kita nyanyi bersama, ada dua-duanya. Ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman. Baik, 1, 2, 3. Ada Idris, Nuh, Lut, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilesa, Yunus, Baik, anak sekalian, jadi Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut, anak-anakku sekalian, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai. Seperti yang kalian lihat, dalam mempelajari materi tentang kisah teladan Nabi Sulaiman ini, kalian nanti diharapkan sudah bisa meyakini bahwa Nabi Sulaiman itu benar-benar utusan Allah. Yakin, ya, karena sebagai orang Islam harus yakin. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap cerdas, sikap rendah hati, bijaksana, dan rasa bersyukur. Nabi Sulaiman itu nabi yang pandai dan suka bersyukur, ya. Kemudian menjelaskan silsilah. Tahu silsilah ya? Anak, bapak, ke atas, anak ke bawah. Itu silsilah. Kemudian menjelaskan tentang kecerdasan Nabi Sulaiman. Apa saja kecerdasan Nabi Sulaiman? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Kemudian tentang kisah Nabi Sulaiman menentukan siapa? Ratu. Sekalian, ini adalah indikator pencapaiannya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nanti ketika kita sudah mempelajari, ada yang kalian lihat, ada gambar, kalian amati itu ada gambar apa. Kemudian setelah mengamati gambar dan melihat videonya, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan silsilah, kemudian bisa menjelaskan kisah kecerdasan, dan dapat menjelaskan kisah Nabi Sulaiman menemukan Ratu Balqis. Baik. Selanjutnya, nah sebelum kita mulai ada literasi. Apa ini judulnya? Sangat terkenal di langit. Sudah ada yang pernah baca cerita ini? Sudah pernah. Ada yang lain? Ada yang sudah pernah lagi? Nah, cuma satu Linda ya. Bapak sampaikan karena ini bukunya terbatas ya, Bapak ceritakan, kalian dengarkan saja tentang kisah Uwais Al-Qarni. Terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Siapa sih yang di langit? Malaikat. Manusia, tapi malaikat pada kenal. Tapi yang lainnya nggak kenal. Di dunia ini, yang di buminya nggak kenal. Kenapa? Karena perbuatannya patuh kepada kedua orang tua. Ya, jadi kira-kira seperti itu literasi kita. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti dan patuh kepada kedua orang tua. Nanti kalian menjadi orang yang terkenal di langit. Tidak penting terkenal di bumi ya. Betul tidak? Kalau di bumi ini kalau sudah terkenal, ketika seperti kemarin ada kecelakaan mati, nah kan, meninggal sudah, nggak ada lagi apa-apanya, ya kan? Siapa lagi yang mengundang, siapa lagi yang memuja, nggak ada lagi, karena sudah wafat, sudah meninggal. Tapi kalau kamu terkenal di langit,
di bumi ketika masih hidup dan sampai ketika nanti mati, bahkan sampai di akhirat malaikat akan tetap mengenal, ya. Apalagi terutama ketika kamu nanti akan ditimbang amal. Itu mengenal orang ini dulu berbakti kepada orang tuanya. Baik, itu menjadi jalan untuk masuk ke dalam surga. Ya, kalau cuma terkenal di bumi, di dunia jadi artis, belum tentu pahalanya dapat menarik dia ke surga. Ya, masih ditimbang-timbang lagi. Nah, gitu. Lebih baik terkenal di langit daripada di bumi. Kalau bisa dua-duanya, bagus. Nah, sekarang kita lihat untuk gambar yang kalian bisa saksikan di depan. Ada 2 gambar ya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Ana, coba. Nomor 2 apa? Masih berbicara dengan Siapa nak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti itu termasuk salah satu kelebihan siapa? Nabi Sulaiman. Bisa berbicara dengan semut. Kemudian ada lagi gambar yang satu, ada yang bisa menjelaskan? Ada? Ayo. Coba. Apa? Kamu kalau belum bisa menjelaskan, coba pertanyaan yang ada di dalam pikiranmu. Apa sih Pak itu Pak? Nah, boleh. Tanya juga boleh. Itu lagi ngapain Pak? Gitu misalnya. Itu Pak, saya melihat ada banyak orang, tapi ada kelihatan ada 2 orang yang saling berhadapan Pak. Itu lagi ngapain? Itu boleh. Pertanyaan. Karena kita melihat kan. Ada yang bisa? Mau menyampaikan? Ayo, Bun. Ada yang lagi? Apa? Apa? Saya Pak Ratu Balkis berjalan saja. di atas kaca, ya betul. Kenapa dia berjalan di atas kaca? Karena istananya Ratu Balkis dibawa sama Ratu Sulaiman, ya kan? Di bawahnya dikasih air, dilapisi kaca sehingga Ratu Balkis mengangkat apa ini? Jubah. Oke, nanti kita akan pelajari lebih dekat. Ya, baik sekalian anak sekalian. Nah, selanjutnya kita akan melihat selengkapnya dalam video sambil kalian mengerjakan LKPD, ya. LKPD-nya kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, tentang apa? Tentang? Ya, betul. Oke, terus kelompok 2 mana? Ya, coba tentang apa itu? Dibaca. Iya, kelompok kelompok tentang apa pembahasannya? Kisah Nabi Sulaiman menundukkan Ratu Balkis. Ya, ini kelompok Alif bin Abi Thalib. Apa pembahasannya tentang wafat Nabi Sulaiman? Ini kelompok 3 Utsman bin Affan membahas tentang kecerdasan Nabi Sulaiman. Oke, baik. Sekarang saksikan video. Setelah selesai, kalian mengerjakan tugas sesuai dengan yang tertera di LKPD. Baik, kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai kisah-kisah teladan para nabi dan rasul Allah yang tergabung dalam pembahasan Rasul Allah idolaku. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan memahami tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan setelah kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa menjelaskan kisah-kisah apa saja yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Sulaiman ini.
Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki tentara dari golongan jin, dari golongan manusia dan juga burung. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Siap, aku. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya. Bagaimana anak-anak, sudah diperhatikan semuanya video? Sudah jelas ya? Nah, sekarang lanjutkan dengan mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan bersama kelompok kalian. Nah, kalau sudah, kita akan melihat hasil diskusi kalian berdasarkan kelompok. Nanti satu di antara kawan kalian, atau boleh maju 2 orang menemani, ya. 2 orang maju ke depan, tapi yang membaca satu hasil diskusi dari kelompok kalian. Sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah, silakan untuk kelompok mana duluan, boleh? Terserah. Siapa yang mau duluan dari tangan? 2 boleh. Silakan. Kelompok berapa? 1 ya. Mau dikawani temannya tidak? Sini, di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Nabi Sulaiman? Sulaiman bin Daud bin Ishaq bin Qaib bin Abir bin Salmun bin Naksyun bin Ulainadab bin Irm bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Isa bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra Daud. Nabi Sulaiman masih keturunan Nabi Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjutnya kelompok mana? Ya, silakan kelompok 4 ya. Ya, siapa yang mewakili? Noval, sendirian? Boleh, silakan. Ya, silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Ali bin Khalid. Wafatnya Nabi Sulaiman. Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman, kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya, yang digunakan sandaran ketika Tuhan mengambil rohnya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal, kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. Sekiranya para jin sudah mengetahui sebelumnya, dan mereka tidak akan meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok mana lagi yang mau maju? Silakan. Kelompok 3. Silakan, siapa yang mewakili? Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 Utsman bin Affan akan mempresentasikan hasil diskusi
Pada suatu hari, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman menghadiri sebuah persidangan. Nabi Daud bertindak sebagai hakim di hadapannya. Di hadapannya telah ada dua orang yang berselisih, seorang pemilik kambing dan pemilik kebun. Paduka kambing-kambing milik kawan saya ini telah memakan dan merusak seluruh tanaman yang ada di kebun saya. Padahal saya telah merawatnya dengan susah payah, mulai dari mencangkul, menanam, menyiram, dan memberi pupuk. Ketika saya akan memetik hasil panen, kambing-kambing kawan saya ini telah memusnahkan semuanya. Mohon pertimbangannya dengan adil atas masalah kami, ujar pemilik kebun. Apakah betul yang diceritakan oleh kawanmu? Tanya Nabi Daud kepada pemilik kambing. Betul Paduka, jawab pemilik kambing. Nabi Daud merenung sejenak, kemudian ia membuat keputusan. Dalam masalah ini, jelas pemilik kambing yang bersalah. Ia teledor menjaga hewan ternaknya sehingga merusak kebun orang lain. Karenanya kambing-kambingnya harus diserahkan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Hadirin hening. Wajah pemilik kambing pucat, sementara pemilik kebun juga tidak terlihat bahagia. Saat itu, seorang remaja maju menghadap Nabi Daud. Dia Sulaiman, putra Nabi Daud. Wahai ayah, bolehkah aku memberi saran? Tanya Sulaiman. Silakan, aku tidak akan sungkan untuk mengubah keputusanku jika memang pendapatmu lebih baik, tukas Nabi Daud. Menurutku, pemilik kambing harus memperbaiki kebun yang rusak sampai seperti sedia kala sebelum dirusak oleh kambingnya. Ia juga harus menyerahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun, tapi hanya sementara, ujar Sulaiman. Selama pemilik kambing memperbaiki kebun, pemilik kebun merawat kambing tersebut dengan baik. Ia berhak memperoleh hasilnya seperti bulu, susu, dan anaknya, kata Sulaiman kembali. Assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecerdasan Nabi Sulaiman ketika ditanya oleh ayahnya tentang kambing dan semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Pak Guru ingin bersama-sama dengan kalian menyimpulkan hasil pelajaran kita. Ya, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Boleh tunjuk tangan. Dari siapa ya? Ya, silakan. Nabi Sulaiman masih keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Betul semuanya? Ada yang lain? Keturunan Nabi Ibrahim. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Bibi? Apa? Yang laki-laki? Bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman, kecuali ayahnya. Oh, tidak ada yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman. Yang menunjukkan adalah anak. Betul. Ada lagi? Kecerdasan Nabi Sulaiman tadi? Coba. Dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Ya, Nabi Sulaiman tidak hanya memerintah kepada manusia saja, tapi hewan, angin juga jin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar demikian banyak yang mudah-mudahan bermanfaat. Oleh karena itu, sekarang sudah selesai pembelajaran kita. Waktunya kita untuk menguji kemampuan kalian dengan tes. Ya, sekarang bukunya disimpan, ditutup semua, ditumpuk. Pak Guru akan berikan soal tes. Ya, masing-masing dikerjakan, tulis namanya ya, dan nomor absen. Bukunya disimpan, masukkan. Kerjakan semuanya. Nah. Ada yang kurang? Sudah semua? Kalau sudah, silakan salah satu dari kalian setiap kelompok mengumpulkan hasil ujiannya, hasil posternya. Kembalikan.
Ya, dikumpulkan kembali ke Pak Guru sini. Ya, dikumpulkan ke masing-masing kelompok membawa hasil ulangan dan buku cetaknya dikumpulkan ke depan. Silakan. Semuanya, Le. Soal ulangannya sudah ditulis. Nah, sini. Ya. Oke. Ya, ya. Nah, ini juga. Baik, anak-anak sekalian, silakan duduk lagi. Hari ini kita sudah selesai mengerjakan ulangan atau post test. Nanti Pak Guru akan koreksi. Nah, dari kalian Pak Guru mau bertanya, apa ada yang merasa hari ini tuh apa sih belajar, enaknya belajarnya apa? Ada yang menyampaikan? Atau mungkin Pak Guru hari ini saya belajar tentang nafsu ini loh, ada yang belum saya pahami. Ada yang seperti itu? Ada? Semuanya paham? Bisa memahami? Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, baik anak-anak sekalian. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang Nabi, masih tentang Nabi, tapi ini sedikit berbeda. Kalau tadi kan ya, Nabi Sulaiman masih keturunan Nabi Daud. Tapi yang besok tidak berkaitan dengan keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, namanya Nabi Ilyas. Ya. Sudah pernah dengar ya? Masih ada juga di daftar 25 Nabi itu. Kalian yang punya buku ceritanya bisa dibaca di rumah, atau yang punya HP cari di internet, ketik aja Nabi Ilyas apa sejarahnya. Bisa dibaca di rumah ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan dipimpin berdoa. Kita berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan nanti kita pulang dengan selamat, ilmunya kita bermanfaat ya. Bersiap-siap, tangannya di atas meja, berdoa mulai. Besok tetap semangat untuk belajar di sekolah kembali ya. Anak-anakku silahkan pulang dengan tertib.